Lungo atuh pingkat nyebrang Sukoro. Di awal film kita diperlihatkan suasana di sebuah kamar tempat seorang perempuan dikurung oleh suaminya. Ia hanya bisa menghibur diri dengan memainkan miniatur kuda putar. Perempuan itu bernama Marni. Sementara itu, sang suami tanpa rasa bersalah memutar musik dan menari-nari di hadapannya. Cuaca di luar memburuk, disertai badai besar. Sebuah dahan pohon tiba-tiba menembus kaca jendela, membuat Marni tersentak. Dari kejadian itu timbul tekad dalam dirinya untuk melarikan diri dan mengakhiri semua penderitaan yang selama ini ia tanggung. Namun, sesosok tuyul yang hendak masuk dan menghisap gunung kembar milik Marni menjerit ketika mendapati Marni telah kabur. Jeritan itu membuat sang suami terhenti menari. Ia segera melihat keluar dan menyadari bahwa Marni telah melarikan diri. Marni berlari menembus padang yang luas, dikejar oleh tuyul yang berusaha menangkapnya. Hingga akhirnya, ia terpojok antara si tuyul dan sang suami yang datang mengejar. Dengan penuh amarah dan keteguhan, Marni berteriak bahwa ia tidak akan pernah menjadi alat kekayaan suaminya. Bahkan sampai mati pun tidak akan memaafkannya. Petir menyambar di tengah badai, menyambar tubuh Marni hingga ia meregang nyawa. Adegan berganti ke bulan Desember 2003. Sebuah papan pengumuman di warung menampilkan foto-foto wanita yang menghilang secara misterius. Di tempat itu tampak seorang pelayan warung bernama Ambar dan kepala desa bernama Sukiman sedang berbincang. Sukiman kemudian mengatakan bahwa ia mengenal salah satu di antara mereka. Dan menurutnya perempuan itu bukan hilang, melainkan kabur bersama kekasihnya. Beberapa warga juga melaporkan bahwa bukan hanya orang yang hilang, tetapi juga banyak yang kehilangan uang. Salah satunya adalah pemilik warung ini, Bu Sidah. Karena kerugian yang dialaminya, ia terpaksa memecat beberapa pegawai. Hingga kini hanya tersisa satu orang, yaitu Ambar. Ambar mulai curiga bahwa di kampung ini mungkin ada pencuri. Namun Sukiman kembali menyangkal. Ia mengatakan tidak pernah mendengar kabar semacam itu dan menilai apa yang dialami Bu Sidah adalah hal wajar dalam usaha, kadang ramai dan kadang sepi. Kini Bu Sidah mencoba berjaga-jaga. Ia mengikat dan memberi tanda khusus pada setiap uangnya agar tidak hilang lagi. Dalam seminggu, jumlah yang lenyap bisa mencapai Rp500.000, angka yang cukup besar di masa itu. Tak lama kemudian anak Ambar, Putri datang bersama temannya, Kiki. Bu Sidah pun meminta Ambar membungkuskan nasi untuk diberikan kepada Putri. Sesampainya di rumah, Ambar bercerita tentang kebaikan Bu Sidah yang masih memperkerjakannya. Sementara pegawai lain sudah dipecat. Namun Putri menanggapinya dengan dingin. Menurutnya Bu Sidah hanya merasa kasihan pada mereka. Ia tidak ingin terus hidup dari belas kasihan orang lain. Putri bertekad mengubah nasib keluarga. Ia ingin mengikuti pelatihan pelayaran agar bisa membantu kebutuhan ibu dan Aji. Mendengar itu, Ambar langsung bertanya tentang biaya pendaftaran. Putri menjawab bahwa pelatihan itu membutuhkan uang Rp500.000. Ambar menolak. Uang sebesar itu katanya lebih baik digunakan untuk membayar kontrakan dan SPP Aji yang sudah menunggak 2 bulan. Dengan nada tegas, Ambar menegaskan bahwa ia tidak akan pernah mengizinkan Putri ikut pelatihan ataupun bekerja di kapal itu. Putri berkata bahwa jika ingin sukses dan kaya, pasti ada yang harus dikorbankan. Namun Ambar tetap tidak setuju. Baginya, apa arti kesuksesan dan harta jika harus jauh dari keluarga? Sore itu, Putri dan Kiki duduk santai di sebuah gubuk sawah. Putri lalu menanyakan pendapat Kiki tentang sikap ibunya. Kiki menjawab dengan lembut bahwa selama orang tua masih ada, sebaiknya nurut saja. Ia bahkan mengaku iri karena dirinya hanya tinggal berdua dengan kakaknya, Nurdin, dan sangat merindukan sosok orang tua. Putri terdiam sejenak, lalu berkata bahwa ia tidak ingin terus hidup bergantung pada belas kasihan orang lain. Kiki menimpali dengan nada bercanda bahwa zaman sekarang mencari uang itu mudah. Jual kesedihan dapat uang, jual agama dapat uang, korupsi pun dapat uang. Pesugihan juga bisa, tinggal pilih mau yang mana, ucapnya sambil tertawa kecil. Putri hanya tersenyum tipis. Ia bukan ingin kaya semata, ia hanya tidak ingin hidup miskin selamanya. Keinginannya sederhana, ingin membahagiakan ibu dan adiknya. Di sisi lain, Bu Sidah memanggil Ambar dan meminta maaf karena hari itu juga Ambar harus berhenti bekerja. Akhir-akhir ini uang di warung terus hilang dan Bu Sidah tidak punya pilihan lain. Percakapan itu tanpa sengaja terdengar oleh Tembong, anak buah Sukiman. Untuk gaji Ambar, Bu Sidah mengatakan baru bisa membayarnya bulan depan. Sebelum pulang, Ambar memohon untuk meminjam sedikit uang agar bisa membayar SPP Aji. Namun Bu Sidah menolak dengan alasan uangnya sudah habis. Dalam perjalanan pulang, Ambar berhenti sejenak untuk berteduh di pos ronda. Di sana, ia duduk termenung, memikirkan nasibnya yang semakin sulit.
hingga tanpa sengaja matanya tertuju pada sebuah kantong kresek yang tergeletak di pojokan. Saat dibuka, ia terkejut. Di dalamnya ada tumpukan uang dalam jumlah besar. Ambar segera bergegas menuju rumah Pak Kades untuk melaporkan temuannya. Saat ia tiba, yang membuka pintu adalah Tembong. Ambar meminta agar Sukiman dipanggil, namun setelah lama menunggu tanpa hasil, timbul keraguan di hatinya. Ia mulai berpikir untuk menggunakan uang itu saja sebelum orang lain tahu. Dan benar saja, ketika Sukiman akhirnya keluar, Ambar sudah pergi meninggalkan rumah itu. Malam harinya Aji terbangun karena mendengar ibunya mengigau, menyebut-nyebut sesuatu tentang cerobong hitam. Sekalian bangun, Aji pun menuju kamar mandi untuk buang air kecil. Namun saat hendak kembali ke kamar, Aji melihat ibunya terbangun dan berjalan sambil mengigau. Panik, Aji segera memanggil Putri. Melihat keadaan ibunya, Putri bergegas menghampiri dan mencoba menyadarkannya. Beruntung, Ambar akhirnya siuman. Putri pun menuntun Ambar dan Aji kembali ke kamar. Saat itu, pandangan Putri terarah pada kepiting hasil tangkapan Aji di sawah sore tadi. Dari pantulan air di wadahnya, Putri seolah melihat bayangan sosok tuyul. Ia menoleh cepat ke belakang, namun tak ada siapapun di sana. Malam berikutnya, Putri menceritakan kejadian aneh itu. Ia mengatakan bahwa ibunya kini sering demam dan tidur sambil berjalan. Padahal sebelumnya tidak pernah begitu. Lalu muncul dua tokoh lain, Nurdin dan sepupu Kiki bernama Cecep. Sebagai pengingat, Cecep adalah penggali kubur yang pernah muncul di sequel Pamalik pertama. Saat melihat Putri, Cecep sempat terpana oleh kecantikannya. Untuk mengabadikan momen pertemuan mereka, Nurdin mengusulkan foto bertiga. Namun Cecep terlihat ragu karena menurut kepercayaannya foto bertiga dianggap pamali. Orang yang berada di tengah akan mendapat kesialan. Meski begitu, Nurdin dan Kiki tidak mengindahkan hal itu. Mereka tetap berfoto dengan Kiki berdiri di posisi tengah. Keesokan malamnya, Putri terbangun karena mendengar pintu rumah terbuka. Ia mengecek kamar dan mendapati Aji tertidur sendirian. Di atas meja terlihat segepok uang yang entah dari mana asalnya. Putri keluar rumah sambil memanggil ibunya, namun tidak ada jawaban. Panik, ia memutuskan pergi ke rumah Kiki untuk meminta bantuan mencari Ambar. Mendengar kabar itu, Cecep langsung bergerak cepat. Ia berencana pergi ke pos ronda untuk meminta bantuan warga. Sementara Nurdin tinggal di rumah menjaga Aji. Sesampainya di pos ronda, Cecep mendapati Sukiman sedang berjaga di sana. Putri pun menjelaskan bahwa ibunya hilang. Namun Sukiman menenangkannya. Ia mengatakan bahwa Ambar tidak hilang, melainkan datang menemuinya untuk meminta dicarikan pekerjaan dan memintanya agar hal itu dirahasiakan. Kebetulan Sukiman memiliki kenalan yang sedang mencari pegawai di kota. Ambar mengatakan bahwa ia ingin berangkat menggunakan bus paling malam agar bisa tiba di kota keesokan paginya. Apalagi sebelumnya ia sudah diberhentikan oleh Bu Sidah. Keesokan paginya, Putri memperlihatkan uang yang ia temukan di kamar ibunya. Ia kebingungan, tidak tahu dari mana uang sebanyak itu berasal. Secara logika, jika ibunya benar pergi ke kota, seharusnya ia membawa pakaian. Namun jangankan baju, alas kaki pun tidak ia kenakan. Aji kemudian berkata bahwa semalam ibu mengigau, menyebut sesuatu tentang cerobong hitam. Karena memiliki hobi menggambar, Aji pun membuat sketsa di dinding rumah. Dari gambar itu tampak bentuk menyerupai cerobong pabrik milik Pak Karsono. Pak Karsono dikenal sebagai orang kaya raya yang memiliki pabrik di tengah hutan. Namun sudah lama tak ada yang berani mendekati tempat itu. Konon katanya Karsono memelihara seekor tuyul. Bukan hanya itu, di hutan tersebut juga dipercaya ada kuntilanak hitam yang sangat ganas. Karena sering muncul dan membuat warga resah, Cecep menambahkan kuntilanak ireng jauh lebih menyeramkan dibandingkan kuntilanak biasa. Sebab ia menyimpan dendam yang dibawa sampai mati. Meski begitu, hubungan antara semua kisah itu dengan hilangnya Ambar belum mereka ketahui. Akhirnya, Putri memutuskan untuk pergi ke hutan demi mencari ibunya. Kiki dan Cecep tidak punya alasan lain selain menemani. Aji sempat bersikeras ingin ikut, namun Putri melarang dan menyuruhnya tinggal di rumah untuk menjaga tempat itu. Ia juga berpesan jika malam telah tiba dan mereka belum kembali, Aji harus pergi ke rumah Nurdin. Singkat cerita, mereka bertiga pun berangkat. Kepergian mereka ternyata diam-diam diberhentikan oleh Tembong. Saat tiba di pemberhentian, Cecep menyarankan agar mereka meminta bantuan warga karena waktu sudah maghrib dan keluar di jam seperti itu dianggap pamali. Namun Putri tetap bersikeras melanjutkan perjalanan. Ia tidak memaksa jika Cecep memang takut dan ingin kembali. Dalam perjalanan, Cecep mulai merasa suasananya semakin mencekam. Sebab menurut kepercayaan, di waktu seperti inilah para makhluk itu mulai berkeliaran. Kiki bertanya pelan, apakah itu Kunti?
Cecep langsung refleks membentak, melarang Kiki menyebut nama itu. Menurutnya menyebut nama makhluk seperti itu di tempat angker hanya akan membawa sial. Di sisi lain, Sukiman tampak marah besar pada Tembong karena gagal mencegat mereka. Namun Tembong menenangkan, mengatakan bahwa Aji tidak ikut pergi. Ia berpendapat anak itu bisa mereka manfaatkan untuk tujuan tertentu. Sementara itu Aji masih berada di rumah dan belum juga pergi ke rumah Nurdin seperti pesan kakaknya. Saat ia menyalakan sumbu penerangan, tiba-tiba terdengar suara mainan dari dalam kamar. Mainan itu bergerak sendiri dan berguling ke bawah ranjang. Ketika Aji berjongkok dan mengambilnya, matanya terbelalak. Di sana ada sosok tuyul. Tanpa rasa takut, Aji mencoba mengajaknya bicara. Namun, tuyul itu tampak tidak senang dengan sikap Aji yang sok akrab. Ia menyerang menarik tangan Aji dengan kasar. Ketakutan, Aji berlari keluar rumah, tapi langkahnya terhenti saat tanpa sengaja berpapasan dengan Sukiman di depan rumah. Di tempat lain, Putri, Kiki, dan Cecep akhirnya tiba di area pabrik tua. Saat hendak masuk, mereka mendapati pintu utama tergembok rapat. Di saat yang sama, ponsel Kiki berdering, panggilan dari Nurdin. Ia menanyakan keberadaan Kiki yang belum juga pulang. Nurdin merasa curiga bahwa Kiki dan yang lain berada di pabrik terbengkalai itu. Ia menyuruh Kiki segera pulang, tapi Kiki berbohong, mengatakan bahwa ia tidak di sana. Ia berpura-pura sinyalnya jelek, lalu cepat-cepat menutup telepon. Setelah itu, mereka berusaha membuka paksa gembok menggunakan kapak. Begitu pintu terbuka, tiba-tiba sekawanan kelelawar berterbangan keluar dengan suara berisik, membuat mereka terkejut. Cecep menatap ke dalam pabrik dan berkata pelan bahwa kejadian itu pertanda tempat ini sudah lama tak tersentuh manusia. Dan pasti ada penunggunya. Kiki menyayangkan mengapa pabrik sebesar itu dibiarkan terbengkalai tanpa ada yang meneruskan. Menurut kepercayaan warga, siapapun yang memelihara tuyul akan memiliki anak dengan umur pendek. Begitu juga dengan Karsono, ia keburu meninggal sebelum sempat mewariskan usahanya. Mereka pun mulai melakukan pencarian di dalam pabrik dan akhirnya masuk ke ruang kerja Karsono. Di sana Kiki memperhatikan sebuah foto lama dan baru menyadari bahwa Sukiman ternyata pernah bekerja di pabrik tersebut. Saat mereka sedang memperhatikan ruangan itu, pandangan mereka teralihkan oleh sebuah kardus yang tiba-tiba bergerak sendiri. Dengan waspada mereka mendekat, namun ternyata hanya seekor kelelawar yang bertingkah sok akrab. Tak lama kemudian terdengar suara perempuan menangis dari arah lain. Kiki dan Cecep langsung merinding, namun Putri justru mendekati sumber suara karena merasa yakin itu adalah suara ibunya. Kiki meminta Cecep untuk mengambil kapak yang mereka tinggalkan di luar sebagai alat berjaga. Ketika hendak kembali masuk, Cecep mendengar suara mencurigakan dari arah ruang bawah tanah. Sementara itu, Putri dan Kiki masih terus menyusuri ruangan mencari keberadaan Ambar. Dalam pencariannya, Kiki menemukan sebuah foto lama bergambar sebuah rumah yang tampaknya tidak jauh dari lokasi pabrik itu. Tak lama kemudian, Cecep kembali dan memanggil mereka berdua. Ia mengatakan telah menemukan sesuatu. Mereka pun turun bersamanya ke ruang bawah tanah. Dan benar saja, tempat itu adalah lokasi ritual pesugihan. Putri tertegun saat menemukan uang yang sama persis dengan yang pernah ditemukan ibunya di rumah. Cecep mulai curiga, uang itu adalah uang tumbal, uang yang sengaja diletakkan untuk memancing korban. Barang siapa yang mengambilnya tanpa sadar akan menjadi tumbal berikutnya. Di sisi lain, Kiki tak sengaja menemukan sebuah foto Ambar yang terselip di antara foto-foto perempuan lain yang selama ini dilaporkan hilang. Angin berhembus kencang, memadamkan sumbu dan membuat suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, sesosok mayat jatuh dari atas dan mulai meneror mereka bertiga. Tak hanya satu, beberapa mayat lain ikut muncul dan mengejar mereka. Salah satunya bahkan sempat menarik kaki Putri. Untungnya, Cecep dan Kiki sigap menolong hingga mereka berhasil keluar dari tempat itu. Begitu di luar, Cecep dan Kiki menyarankan agar Putri pulang lebih dulu dan meminta bantuan warga. Namun Putri menolak, ia yakin ibunya masih berada di dalam dan tidak akan meninggalkannya begitu saja. Cecep mencoba membujuk, mengatakan bahwa tempat itu terlalu berbahaya. Tapi justru karena bahaya itulah Putri bersikeras kembali. Ia ingin menyelamatkan ibunya sebelum semuanya terlambat. Kiki akhirnya memihak Putri meski wajahnya masih diliputi ketakutan. Cecep tampak terpukul. Ia merasa seolah kembali terjebak dalam mimpi buruk yang sama. Situasi menyeramkan yang mengingatkannya pada kejadian bertahun-tahun lalu saat teman-temannya tewas di dusun Pocong. Namun Putri tetap pada pendiriannya. Jika bukan dia yang menolong sang ibu, siapa lagi? Ia tidak ingin nasib ibunya berakhir seperti para wanita di foto-foto yang mereka temukan. Putri menegaskan bahwa ia tak pernah memaksa Cecep atau Kiki ikut. Jika mereka ingin pulang, silahkan. Tapi Kiki memilih untuk tetap menemani. Persahabatan mereka sudah sejauh ini dan ia bertekad membantu Putri sampai menemukan ibunya.
Akhirnya Cecep memutuskan untuk pergi mencari bantuan warga. Sementara Putri dan Kiki menuju rumah yang ada di foto tadi, berharap menemukan petunjuk tentang keberadaan Ambar. Di sisi lain, Cecep dicegat di tengah jalan oleh Tembong, sementara Aji ternyata sudah disandra oleh Sukiman. Aji berteriak minta tolong dan teriakannya sempat terdengar samar oleh Putri. Ia menoleh dan bertanya pada Kiki, namun Kiki tidak mendengar apapun. Setibanya di rumah itu, Kiki menemukan sebuah miniatur kuda putar. Ia menyalakannya dan terdengar musik berputar pelan. Nada yang lembut namun terasa janggal. Saat Kiki memotret ruangan itu, kilatan cahaya kameranya justru memunculkan bayangan menyeramkan di baliknya. Kedatangan Putri membuat Kiki terkejut. Setelah itu mereka masuk ke dalam kamar yang di dalamnya tersimpan tumpukan uang dalam jumlah besar. Di sana mereka menemukan foto Marni dan suaminya yang ternyata adalah Sukiman. Mereka berdua terdiam heran, bertanya-tanya mengapa foto Sukiman ada di rumah ini, sementara rumah tersebut adalah milik Karsono. Tak lama kemudian mereka menemukan sebuah kitab pesugihan tuyul. Dari situ mereka tahu tuyul hanya bisa mati jika tuannya juga mati. Tuyul membutuhkan seorang wanita sebagai ibu susunya, dan makhluk itu sangat takut pada cermin. Putri lalu menemukan gulungan uang milik Busidah yang pernah ia lihat sebelumnya. Anehnya Karsono sudah lama meninggal, jadi seharusnya ia tidak mungkin lagi terlibat. Kecuali ada orang lain yang kini memelihara tuyul tersebut. Dari situ mereka akhirnya sadar, dalang dibalik semua kejadian ini adalah Sukiman. Mereka pun kembali melanjutkan pencarian. Tiba-tiba terdengar suara tangisan seorang wanita dari salah satu kamar. Saat mereka membuka pintunya, tampak sebuah tangga yang menuju ke atas. Kiki memperingatkan bahwa tempat itu berbahaya. Namun Putri bersikeras ingin naik dan menyuruh Kiki menunggu di depan pintu jika ia tak berani ikut. Tak lama setelah Putri naik, Kiki sekilas melihat sosok Cecep berjalan di kejauhan, seolah sedang mencarinya. Ia pun langsung membuntuti Cecep. Sementara itu Putri berhasil menemukan ibunya, Ambar, dalam keadaan terikat dan mulutnya dibungkam. Tubuh Ambar tampak lemah karena darahnya diisap oleh si tuyul. Dengan cepat Putri melepaskannya dan membawa sang ibu keluar dari ruangan itu. Namun saat mereka sampai di depan, Kiki sudah tidak ada di tempatnya semula. Di sisi lain, Sukiman yang baru tiba di pabrik tanpa sengaja berpapasan dengan Nurdin yang sedang mencari keberadaan Kiki. Nurdin sama sekali tidak menaruh curiga pada Sukiman. Ia bahkan meminta bantuan Sukiman untuk ikut mencari Kiki. Sukiman dengan wajah tenang mengangguk dan menyuruh Nurdin berjalan lebih dulu. Namun begitu Nurdin lengah, Sukiman langsung menebasnya tanpa ampun. Seketika tubuh Nurdin ambruk dan tewas. Sementara itu Kiki menemukan Cecep di dalam sebuah kamar dan bertanya apa yang sedang ia lakukan di sana. Namun belum sempat Cecep menjawab, tubuhnya tiba-tiba menghilang begitu saja. Kiki yang kebingungan hendak keluar dari kamar, tapi langkahnya terhenti ketika terdengar suara dari miniatur kuda putar yang kembali berputar sendiri. Dari pantulan cermin di depannya, Kiki melihat bayangan sosok kuntilanak hitam berdiri di belakangnya. Ia membeku ketakutan. Dalam hitungan detik, sosok itu keluar dari cermin dan langsung menerkam Kiki hingga tak tersisa. Jeritan Kiki menggema keras, membuat Putri yang berada tak jauh dari sana panik. Ia berlari menuju sumber suara hanya untuk mendapati sahabatnya kini telah terbujur kaku. Putri menangis histeris dipeluk oleh Ambar yang berusaha menenangkannya meski dirinya sendiri ketakutan. Di sisi lain, Cecep yang sebelumnya disandra berhasil melepaskan diri. Ia dan Aji mengendap-endap keluar, berusaha sebisa mungkin menghindari tembong yang berjaga di sekitar area pabrik. Kembali ke Putri dan Ambar, keberadaan mereka akhirnya diketahui oleh Sukiman. Dalam kondisi terpojok, Ambar menyuruh Putri untuk lari sementara dirinya akan menjadi pengalih perhatian. Saat Sukiman lengah, keduanya mencoba menyerang dan tanpa sengaja kalung jimat di leher Sukiman terlepas. Seketika wajahnya berubah tegang, aura dingin memenuhi ruangan saat kuntilanak hitam itu kembali menampakkan diri. Sukiman panik mencari-cari kalungnya yang terjatuh. Putri dengan cepat menarik ibunya untuk bersembunyi. Namun sayangnya Sukiman berhasil kembali menemukan kalung itu. Dengan sedikit bacaan mantra, ia berhasil mengusir kuntilanak hitam yang sempat hendak menghabisinya. Tanpa membuang waktu, Sukiman kembali memburu Putri dan Ambar. Ia berteriak lantang mengancam akan menyakiti Aji jika mereka tidak menyerahkan diri. Dengan air mata menetes, Ambar akhirnya pasrah. Ia memutuskan untuk menyerahkan dirinya asalkan anak-anaknya tidak ikut terlibat dalam kengerian ini. Di tempat lain, Cecep yang masih berlari mencari jalan keluar tiba-tiba diteror oleh sosok kuntilanak hitam yang sama.
Sebuah gerinda tua di dekatnya tiba-tiba menyala, melayang dan berputar cepat, nyaris menebas leher Cecep. Namun tepat sebelum itu terjadi, tembok muncul dari arah belakang dan gerinda itu menghantam kepalanya sendiri. Sementara itu, Aji keluar dari tempat persembunyiannya di dalam drum. Secara samar, ia melihat sosok ibunya dan segera menghampirinya, tanpa sadar bahwa bahaya tengah mengintai. Drum yang terjatuh hampir menimpa Aji, namun beruntung Cecep datang menyelamatkannya. Cecep pun langsung tak sadarkan diri. Tak lama, Putri berhasil menemukan Aji. Ia tahu bahwa tuyul hanya bisa mati jika tuannya ikut mati. Namun tidak mungkin baginya membunuh Sukiman secara langsung. Satu-satunya yang bisa mengancam Sukiman hanyalah kuntilanak hitam. Tapi Putri juga tahu Sukiman memiliki jimat penangkalnya. Dari situ Putri mendapat ide ia ingin menjadikan Aji sebagai umpan. Di sisi lain, Ambar mengancam akan mengakhiri hidupnya, namun Sukiman mentertawakannya dan berkata, "Untuk apa melakukan hal sia-sia itu? Kau masih punya anak-anak yang membutuhkanmu." Ia lalu merebut pisau dari tangan Ambar. Ambar menatapnya dan bertanya mengapa dirinya yang harus menjadi tumbal ibu susuan tuyul. Sukiman menjawab dingin, "Karena kau sendiri yang memulainya. Kalau Marni masih hidup, aku tak akan butuh dirimu atau wanita-wanita lain. Aku tak pernah mengincar siapapun. Orang miskinlah yang selalu mengambil sesuatu yang bukan haknya." Begitu Sukiman keluar, tuyul masuk dan mulai menghampiri Ambar. Saat itu Sukiman melihat Aji mencoba melarikan diri. Namun sebelum sempat mengejar, perhatiannya teralihkan oleh suara dari kamar penyimpanan uangnya. Saat masuk, ia mendapati api mulai melahap tumpukan uangnya. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Aji untuk membebaskan ibunya. Melihat peluang, Putri menyerang Sukiman, berusaha merebut kalung jimatnya. Namun kekuatan Sukiman jauh lebih besar dan Putri tak mampu menandinginya. Ambar datang membantu tapi tetap tak sanggup mengalahkan Sukiman. Saat Sukiman hendak menghabisi Ambar, Putri dengan cepat menggagalkan serangannya. Pada akhirnya mereka berhasil merebut kalung jimat milik Sukiman dan segera mengunci pintu. Di luar, sosok tuyul tiba-tiba muncul dan membawa lari Aji. Putri dengan cepat menyandarkan ibunya di tembok lalu berlari mencari sang adik. Tanpa diduga, tuyul itu mendorong Putri hingga terjebur ke dalam kolam. Putri berusaha naik ke tepian sementara tuyul terus menyerangnya tanpa henti. Beruntung di saat yang bersamaan Sukiman berhasil dihabisi oleh arwah Marni dan tuyul itu pun ikut binasa. Aji selamat dan langsung memeluk sang kakak dengan erat. Sayangnya Ambar tak mampu bertahan. Sedotan tuyul sebelumnya membuatnya mengalami pendarahan hebat hingga akhirnya meninggal dalam pelukan anak-anaknya. Di akhir film, nyawa Cecep masih berhasil diselamatkan. Mila dan Eneng datang dari jauh untuk menjenguknya, sekaligus berkenalan dengan Putri. Tak lama kemudian, Mila menerima sebuah pesan bahwa telah terjadi sesuatu di dusun Pocong, dan film pun berakhir.